Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Alfi Zahra. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan secepatnya sembuh ya, biar bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nih aku juga baru mendingan gitu badannya ya bun. Udah 3 hari gak enak badan, tapi alhamdulillah sekarang udah enakan, udah bisa beraktivitas kembali seperti biasa ibu-ibu yang pekerjaannya gak habis-habis gitu ya bun. Ada cucian lagi, dijemur lagi, ya pokoknya mah berulang gitu ya bun pekerjaannya. Nah ini aku mau jemur baju dulu gitu ya bun, pagi-pagi walaupun cuacanya masih redup gitu. Nah semalam itu di aku itu hujan gede dan si air kalinya pun naik. Nah jadi semalam itu nggak pada bisa tidur gitu ya bun, karena kita tuh masih trauma gitu ya bun kalau ngedenger air kalinya itu gede, airnya naik ke atas gitu. Apalagi anak aku yang TK ya bun, karena dia itu menyaksikan sekali kejadiannya waktu banjir bandang di kampungku. Jadi aku sama kakak Alfi itu kejebak di atas gitu ya bun, tapi alhamdulillah kita itu selamat, walaupun ya rumah bawah itu pada jebol-jebol, tapi itu pertolongan dari Allah gitu ya bun, alhamdulillah. Karena kalau nggak jebol mungkin meluap airnya lalu keseret gitu ya bun. Nauzubillahiminzalik, mudah-mudahan nggak ada lagi yang namanya banjir bandang di kampungku ini. Nah yang di belakang lahan itu tuh kelihatan kan kalau aku lagi ngejemur. Nah di yang aku belakangin itu awalnya itu rumah gitu ya bun, rumahnya itu bagus banget pokoknya mah, terbagus di Cipuntu gitu ya bun. Tapi qadarullah walaupun kelihatannya bangunannya kokoh, bangunannya bagus, tapi kalau Allah udah berkehendak rumah itu hancur ya hancur, tidak sisa satupun gitu ya bun. Tapi alhamdulillahnya orangnya itu pada selamat gitu ya bun. Kalau yang di belakang rumah aku itu tukang roti ya, bapaknya sama pegawainya itu ke bawah air karena dia itu menyelamatkan mobil jadi terseret air gitu ya bun, jadi meninggal. Kalau pegawainya itu lagi ngopen roti gitu ya bun, pas mau lari entah gimana gitu airnya udah datang gitu, jadi dia tuh ketindihin si open roti, jadi susah gitu meren untuk lari. Kalau si tetehnya mah alhamdulillah selamat, dia loncat dari melalui jendela gitu ya bun, tapi itu juga jendelanya didobrak gitu ya bun, kacanya sama si pegawainya. Jadi alhamdulillah si tetehnya selamat, anaknya selamat gitu ya bun. Yang korban hanya bapaknya tukang roti doang gitu sama yang kerjanya. Alhamdulillah aku juga sangat bersyukur masih bisa selamat gitu ya bun. Aku itu nggak nyangka banget aku bisa selamat gitu, karena ngelihat keadaan gitu ya bun, rumah yang di depan aku juga udah roboh, warung yang di depan aku udah nggak ada gitu ya bun, terus bangunan yang di pinggir rumah aku juga udah nggak ada gitu ya, jadi serumahnya itu rata, jadi untuk jalan air aja gitu ya bun, jadi untuk jalan air mobil gitu ya berhanyutan gitu ke rumah aku gitu ya, ke pinggir rumah aku dan si bawah rumah aku gitu ya bun. Sedangkan rumah aku itu mungil, kecil, bertingkat, lagi nahan beban gitu. Aku udah pasrah banget sama De Alpi, udah minta maaf
sama De Alpi, udah maafin mama ya, takutnya kan aku kebawa gitu ya bun, rumah aku roboh dan aku kebawa gitu sama anak aku, jadi aku minta maaf, berzikir di atas itu. Tapi alhamdulillahnya sama Allah itu dikasih ketenangan banget gitu ya bun, nggak gelisah, nggak panik, nggak apa. Mungkin kalau aku panik udah loncat kali ya bun, pengen loncat gitu ya bun, nyelamatin diri, padahal kalau loncat itu bukan nyelamatin diri, padahal mah ke bawah air gitu ya bun, karena mobil-mobil juga gitu ya bun, kayak yang di film-film. Gimana sih, mobil itu pada ke atas gitu ya bun, pada ngambang gitu. Terus rumah juga, ternyata bener yang aku suka lihat di berita, kalau rumah rubuh itu, rumah yang waktu kebanjiran rubuh itu, jadi si atapnya dulu tuh yang ke bawah, baru webruk gitu ya bangunannya. Aku tuh ngelihat, ya Allah, rumah semewah itu bisa roboh. Maaf ya bun, jadi aku curhat deh di sini. Ini cucian piringku udah beres digosokin gitu ya bun, udah beres disabunin. Lanjut, aku ini mau bilas si piringnya gitu ya bun, si cuciannya aku ini. Nah, bunda-bunda lagi pada ngapain nih sambil nonton video aku? Udah pada beres-beres belum? Mudah-mudahan videonya itu maksudnya aktivitas yang aku lakukan yang ditonton sama bunda nular gitu ya bun, ke bunda-bunda yang belum pada beres-beres. Oh ya bun, maaf ya, aku dubbingnya pasti berisik banget sama suara motor sama suara hujan gitu ya bun, karena bingung gitu ya bun, kalau mau dubbing itu malam banyak yang lewat, siang banyak yang lewat, kalau pinggir jalan itu berisik gitu ya bun, jadi aku susah mau dubbing jam berapa. Aku masa dubbingnya jam 2 malam gitu ya bun, biar nggak berisik, jadi aku ini paksain gitu ya bun, ini aku dubbingnya maghrib seharusnya sunyi gitu ya bun, karena aku lagi nggak sholat gitu ya bun, aku usahain untuk ngedit gitu ya bun. Nah ini aku udah selesai nih, aku ngomong terus, aku ngoceh, nggak taunya cucian piring udah selesai, udah aku bersihin, ini sinknya lagi aku bersihin maksudnya, dan aku bersihin dindingnya juga gitu ya bun, dan ke area kompor, walaupun aku nggak masak gitu ya bun, belum masak, nanti kalau udah beres dapurnya baru aku masak, karena tadi itu niatnya itu sebenarnya nggak mau masak, cuman ada mama mertua ngasih ikan cumi sama sepi gitu ya bun, sayang kan kalau nggak dimasak. Nah nanti si orek tempe sama sayur untuk anak-anak nanti aku beli jadi gitu ya bun, yang udah jadi, karena di kampungku pinggir rumah, pinggirnya lagi gitu ada yang jual masakan gitu ya bun. Kadang aku itu suka beli masakan daripada masak, karena males beres-beresnya kembali gitu ya bun, males dapurnya berantakan kalau udah diberesin, jadi lebih baik untuk beli gitu ya bun. Apalagi kan aku punya anak kecil gitu, paling males lagi masak dinangisin anak dan tertunda gitu masaknya, itu paling males banget aku tuh ya bun. Kecuali aku niat nih mau masak, aku udah beli sayurannya gitu ya bun, udah beli di pasar. Kalau ke pasar aku suka beli sayuran, dan anak aku itu nanti pas tidur siang baru aku masak gitu ya bun. Tapi kalau ngedadak kayak gini, anak-anak belum tidur dadakan mau masak gitu ya bun, dan anak-anak kadang susah gitu ya bun untuk tidurnya, sedangkan perut udah lapar, gimana nih, terpaksa harus masak.
Nah, lanjut ini aku cuci berasnya dulu sebelum aku masak, biar nanti pas masakannya mateng sih pun udah mateng. Nah, bunda-bunda udah pada masak nasi belum? Jangan lupa nih masak nasi dulu. Kan kalau lagi scroll-scroll HP tuh suka pada lupa ya untuk masak nasi. Tahu-taunya lapar, nasinya belum ada. Yuk masak nasi dulu. Kalau udah ada nasinya mah enak kan, mau makan sama apa aja, mau ceplok telur ke, mau sama mie ke, mau beli gitu ya bun, enak lah. Nah ini aku lanjut memasak ya. Masaknya ya begini, sederhana, karena suami aku itu nggak suka sama daging-dagingan, sama daging ayam, daging sapi, pokoknya mas semuanya daging gitu ya bun, kecuali ikan asin. Jadi ya aku masaknya hanya ikan asin, lalaban gitu ya bun, jengkol, sepi, masaknya yang kayak gitu-gitu aja gitu ya bun. Nah ini aku masaknya satuin aja gitu ya bun, si sepi sama si cuminya gitu. Mau aku tumis tapi pengennya yang pedas gitu ya bun, biar enggak bikin sambel. Nah nanti tuh si cabenya ini kurang gitu ya bun, jablanya itu kurang, nanti aku mau tambahin pakai sambal bakso gitu ya bun, tapi maaf enggak kerikot gitu. Pokoknya mah ini sehabissan lah, pokoknya sambal cumi kayak makan sambal cumi aja gitu. Rasanya tuh pedes banget, pedes gurih gitu ya bun, karena kalau aku itu masakannya suka yang gurih, jadi si micinnya itu banyak gitu ya bun, jangan ditiru ya, karena katanya kalau terlalu banyak micin itu kurang baik gitu ya bun untuk kesehatan. Tapi gimana lagi, kalau udah suka mah suka gurih lada gitu ya aku tuh. Nah ini udah cemplung bumbunya sama si cuminya, lanjut dikasih air sedikit gitu ya bun, biar si cuminya itu mateng banget gitu. Nah dan ini aku tambahin masako, sama aku tambahin daun bawang sama sambal bakso ya bun, dan aku tambahin lagi micinnya karena kurang gurih tadi tuh ya bun. Nah ini si cuminya udah mateng, alhamdulillah, dan tinggal aku makan gitu ya bun. Tapi sebelum makan aku mau cuci bekasnya nih. Nah begini ya bun, kalau beres masak pasti ada lagi cucian gitu ya bun. Ya begitu ya, pekerjaan ibu rumah tangga nggak ada beresnya. Udah dicuci, ada lagi cucian piring nanti kalau habis makan. Nah, terima kasih banyak bunda-bunda semua udah mau nonton video aku, dan videonya hanya begitu ya bun, videonya kurang bagus gitu ya bun, karena aku masih belajar. Mohon dimaklumi kalau ada salah-salah kata dan yang enggak bagus dicontoh gitu ya bun. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.